dipindahkan. Jadi gini, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang dibuka, saya jujur aja ngomong ya kan, masih nanti oh itu ibu di sana. Jadi ketika saya di sana kan saya mempertanyakan kok wasiat orang hidup udah bikin wasiat. Itu saya mempertanyakan. Ada saya pertanyakan juga. Jadi ternyata wasiat ini dibuat ketika almarhumah di penjara. Dan itu kasus pertama yang dia hadapi. Dia melihat penjara begitu mengerikan, sangat ketakutan sekali, sehingga makanya dia minta dua. Satu, asuransi, supaya nanti kalau dia meninggal ada peninggalan yang buat ayahnya. Yang kedua, yaitu dia bilang, kalau aku nanti keluar dari penjara ini sudah hidup, tidak ada umur, tolong aku dijadikan satu sama mama. Gitu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada kabar baru lagi yang diunggah oleh Dodi Sudrajat. Dan kemudian Haji Faisal tidak usah menjawab karena netizen yang langsung mengcounternya. Nah, bagaimanakah itu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu. Jadi wasiatnya seperti itu dan disampaikannya ketika masih di penjara. Jadi itu juga belum menikah ya? Belum menikah. Tapi kasus pertama yang dia ada. Oke, Pak, wasiat itu wasiat tertulis kan atau hanya Nggak ada tertulis. Bicara sama Prof Bambang, ya bicara juga dengan saya, bicara juga langsung banyak. Tante ini juga. Jadi pada saat dia di Surabaya itu yang dia bicarakan. Sama tantenya ya Pak? Iya, sama tantenya. Kan dia kita dengarkan waktu itu Vanessa mau bunuh diri kan pada saat itu gitu kan. Kita lansir dari Her News. Kubu Dodi Sudrajat todong keluarga Haji Faisal, usulkan tes narkoba dan kejiwaan demi Gala Sky. Letter mengatakan, kalau gue usul, lu nggak usah napas. Polemik soal hak asuh Gala Sky Adinansyah yang sempat diperebutkan oleh Haji Faisal dan Dodi Sudrajat kini kembali memanas. Ayah mendiang Vanessa Angel itu nampak tidak terima dengan hasil keputusan akhir Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memenangkan Haji Faisal sebagai perwalian yang sah atas Gala Sky. Kini Dodi kembali berulah dengan mengajukan banding atas hak asuh Gala. Padahal sebelumnya ia mengaku akan legowo dengan apapun yang akan diputuskan oleh pihak pengadilan. Beberapa orang yang berada di pihak Dodi seakan tidak hentinya menjadi kompor. Salah satunya wanita bernama Dadek. Ia mendadak menyentil keluarga Haji Faisal yang harus melakukan tes narkoba dan tes kejiwaan demi kepentingan Gala Sky. Saya usul, lakukan tes DNA pada orang-orang yang mengajukan hak perwalian berikut keluarganya. Tes narkoba juga orang di sekeliling. Tes kejiwaan orang di sekeliling Gala harus memiliki SKCK, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, dari Polres Jakarta Barat dan Pusat, tulis Dadek dalam Instastory-nya. Bukan tanpa alasan, menurutnya lingkungan Gala harus baik demi tumbuh kembangnya. Untuk benar-benar memastikan, ia pun meminta keluarga Haji Faisal menjalankan serangkaian tes yang ia usulkan itu. Karena Gala harus betul-betul dipegang dan dikelilingi orang-orang yang betul-betul sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba. Sambungnya lagi. Hal ini nampaknya memang pernah diunggah oleh kubu Dodi yang lain seperti Farod Abbas yang mengatakan bahwa keluarga Haji Faisal ada yang terjerat narkoba. Tiara Marlin juga sempat menyindir Haji Faisal melihat mantannya yang katanya pecandu narkoba. Sontak pernyataan kubu Dodi Sudrajat yang bernama Dadek itu pun menuai beragam reaksi.
Tak sedikit yang justru menyerang balik dengan melemparkan hujatan dan makian lantaran meresahkan dan terus membuat sensasi. Si nenek ini dendam apa sama keluarga Pak Haji? Bukan urusan dia. Terlalu jauh masuk masalah orang lain, komen seorang netter. Ya ilah, Pak Aris dari Komnas Anak itu udah ngurusin ginian puluhan tahun. Masa sih diraguin keyakinan beliau milih Pak Haji Faisal dan keluarga buat urus Gala? Ada juga kalian-kalian ini kubu Dodot yang harus diruqyah, singgung yang lain. Aduh, ini orang kenapa sih? Kok kayak anak SD ngomel-ngomel di medsos sindir yang lain. Pengacara sudah diem karena nggak ada yang peduli. Sekarang ada gantinya. Nenek cari perhatian. Dari katanya punya bukti anaknya Pak Haji narkoba, tinggal tunjukin kasih ke polisi, gampang kan? Tambah yang lain. Astagfirullah. Nenek kok ribet sendiri? Biar apa? Dibilang hebat, miris. Celetuk lainnya. Kemudian ada yang lain dengan huruf besar. Usul mulu hidup lo. Gimana kalau gue usul, lo nggak usah napas? Seru netter yang lain. Gimana? Setuju? Stres dan depresi mau bunuh diri, jadi tidak ada surat tertulis, jadi memang Tapi saksinya ada. Oke, saksinya itu siapa aja? Pak Dodi dengan Tante Reni, Tante Reni, Pak Dodi, Profesor. ada Bapak. Kalau Bu Paulina ini hubungannya apa ya dengan Pak Dodi ini tiba-tiba muncul dengan nada keras ingin pas lagi mau korban. Saya juru bicaranya di bidang hukum. Nah, ini kuasa hukum, saya juru bicara bidang hukumnya. Ya udah sebulan ya. Ada surat kuasa. Hampir sebulan ada surat kuasa. Jadi Maksudnya biar legal standingnya jadi jelas. Ya. Jangan sampai nanti ada pertanyaan Bang Jamal. Anda kan lawyer. Lawyernya Pak Dodi kok sekarang udah ada lagi lawyer baru. Enggak. Kubu-kubuan. tidak ada kubu-kubuan ya. Saya mah harapannya kedua-duanya ini bisa damai. Ya Pak Dodi juga berharap damai. Mana tahu saya udah pernah di Faisal, ini sekarang di Dodi, dua-duanya bisa bersatukan mungkin. Itu aja pemikirannya gitu loh. Pak Haji Faisal ada sana enggak? Ada niatan enggak? Kita hari ini sebenarnya nggak ada jadwal sih nggak sana. ada. Belum. Jadi begini, kalau teman-teman media coba ikutin, kemarin beliau menolak keberadaan kami dan kehadiran kami bersama Pak Dodi ke rumahnya. Belakangan ini beliau sudah sepertinya meralat komentar itu. Ya beliau juga mau berdamai. Sepertinya kita menangkap sinyal seperti itu. Ya mudah-mudahan aja demikian adanya, karena selama ini yang paling proaktif dan yang paling gencar untuk bukan cuma sekedar tapi mau duduk bareng, mau silaturahmi, mau bercerita dari hati ke hati bagaimana kelanjutan permasalahan ini, itu dari pihak kami. Tapi beliau karena itu yang belum mungkin punya waktu karena saking sibuknya, sehingga mudah-mudahan dengan kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan Pak Haji Faisal, tolong kalau memang mau ingin berdamai jangan cuma lisan, tapi juga mari kita buktikan sama-sama. Kita atau undang kami datang ke sana, atau kami yang mengundang, ya monggo silakan anytime anywhere, kapan aja pun kami siap. Damai terbuka lebar. Yang penting ada keadilan sosial Bagi bagi seluruh rakyat. Berharap sebelum pemindahan makam, berharap dulu Pak Dodi dengan berdamai mungkin. Insya Allah boleh. Kenapa kita? Kenapa tidak? Kemarin kan itu ya.